dusun itu, dusun Pete itu diambil dari sejarah suatu perjalanan seorang pahlawan juga ulama besar masih terah Kesultanan Yogyakarta, yaitu Pangeran Diponegoro. Di daerah Jawa itu kan banyak kesenian tradisional, Pak. Apakah di dusun Pete ini ada, Pak? Oh, ada, tapi lain daripada yang lain. Maaf nih, saya sambil ngerokok ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Karena kalau nggak ngerokok itu kecut saya. Iya. Memang ini satu-satunya apa namanya? Penghilang stres. Bukan, yang harga yang paling murah di Jawa itu cuma rokok. Oh iya. Satu ini harganya 2.000, tapi untuk beberapa bulan cukup. Iya. 1 bulan, 2 bulan, kalau 12 kali kan setahun. Iya, betul. Untuk kesenian itu di dusun Pete memang lain daripada yang lain. Itu keseniannya namanya Kinandri. Iya. Nah, Kinandri itu alatnya cuman terbang, terus apa namanya, gendring, ada ya semacam seperti alat-alat terbang tapi lebih besar lagi. Iya. Ada gongnya, jadi lain dari apa alat-alat tradisional seperti bendi dan gong, terus gendar dan sebagainya, tidak memakai itu. Jadi alatnya semua berbahan baku kayu dan kulit domba atau kulit kambing. Kinandri itu maknanya apa, Pak? Kinandri itu diambil dari salah satu tembang kreasi daripada Wali Songo, yaitu tembang Mojopat. Itu di dalam tembang Mojopat itu ada salah satu tembang yang namanya Kinandri. Kinandri itu artinya dituntun, dikanti, dituntun, dibawa kemana manusia itu. Nah, isinya tembang-tembang Kinandri itu adalah isinya pitutur, petunjuk untuk manusia yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi Jawa, bukan Arab. Tapi intinya adalah untuk membawa manusia itu lebih baik dari sekarang, lebih baik sekarang daripada hari-hari yang kemarin. Intinya Kinandri itu nuntun untuk membawa orang menuju ke jalan yang lebih baik, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam tembang Kinandri itu kan banyak, itu semuanya kalau disejarahkan, diceritakan sejarah kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Kalau kita bahas mungkin agak sedikit panjang. Tembang Mojopat itu bagaimana, Pak? Tembang Mojopat itu tembang atau nyanyian kalau orang nasional, atau kidung ya. Kidung, kalau orang Jawa mengatakan mengkidung, itu menyanyi. Jadi kidung itu ada dua arti, bisa dikatakan nembang, bisa dikatakan doa. Jadi masalah apa namanya tembang Mojopat itu memang suatu tembang yang karyanya bukan main-main, yang menciptakan tidak sembarang orang, karena isi daripada tembang Mojopat itu mengkumakno atau membawa arti sejarah kehidupan manusia, mulai dari rahim sang ibu sampai melahirkan sampai akhir hayat. Nah, tembang Mojopat itu ada 11. Yang pertama adalah mijil. Mijil itu kalau bahasa Jawa lahir, keluar. Mijile si jabang bayi tumeka ngalam donya. Lahirnya seseorang dari rahimnya sang ibu ke alam dunia ini, ke alam fana ini. Nah, seseorang lahir dari rahim sang ibu sampai ke alam dunia ini tidak serta-merta terus dewasa.
ada fase-fasenya atau tahapan-tahapannya. Yaitu tahapan pertama adalah muda. Nah, muda ini dalam bahasa kawinnya adalah sinom, isine nom. Itu. Isine nom. Orang masih muda ini masih belum punya apa-apa. Belum punya pengetahuan apa-apa. Maka karena belum mempunyai pengetahuan apa-apa, maka namanya masih gambung, bodoh. Ya, masih bodoh. Itu perlu diajarkan sesuatu, diajarkan ilmu, yaitu yang namanya kinandri, atau dituntun, ya, dibekali ilmu, entah itu ilmu agama agar kita ibadahnya bisa baik, juga ilmu-ilmu untuk menuntut agar kita bisa bekerja dengan baik, atau ilmu umum, ilmu untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, ilmu kedokteran, ilmu politik, segala macam ilmu. Maka perlu yang namanya kinandri, ya. Kemudian Mas Kumambang. Mas Kumambang itu bahasa Saloko. Kalau yang namanya mas, kira-kira kalau ditaruh dalam air tenggelam atau enggak? Tenggelam. Karena ini kemambang itu maknanya kan ngampul-ngampul, ya, ngampul-ngampul. Artinya Mas Kumambang itu bahwa manusia hidup di alam dunia ini itu bukan pada alam yang semestinya, bukan kehidupannya semestinya. Palsu. Kalau Mas Kumambang berarti palsu, bukan asli. Ya. Maka senyum kita ya palsu, ya. Kita punya uang banyak juga palsu, akhirnya juga tidak akan kebawa mati. Yang asli nanti di akhirat sana. Itu yang Mas asli, bukan Kumambang. Nah, untuk menuju itu, karena kita ini hidup di alam dunia atau di alam Mas Kumambang, maka kita perlu yang namanya asmorondono. Asmorondono, asmora itu artinya cinta, mencintai atau senang. Dono itu weweh. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah sodakoh. Itu, ya, sodakoh, senang weweh. Untuk apa? Untuk bekal kita hidup di alam yang semestinya, di Mas yang asli, bukan di Mas Kumambang ini. Terus karena kita hidup di dunia ini, lahir kita karena kita adalah umat Muhammad, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang namanya durmo. Durmo itu dari kata arti dharma, kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dituntunkan untuk kita, harus kita laksanakan, itu namanya dharma, kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, termasuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa bangsa, agama, dan lain sebagainya. Suatu kebaktian atau pengabdian kita itu namanya dharma atau durma. Kemudian tembang selanjutnya adalah pangkurke, bahwa kita harus mengkaji ulang. Kita harus ingat pada masa lalu, apa yang pernah kita berbuat masa lalu. Kita pernah mungkin berbuat dosa, kita pernah mungkin menyakiti orang tua, entah mungkin kita menipu seseorang, ya. Kita harus ingat itu agar kita tidak celaka nantinya, untuk bahan kita hidup selanjutnya. Sebelum kita meninggal, kita harus perbaiki, mengingat masa, ayo aku biar tahu ngapura kae dan lain sebagainya. Aku tahu dosa karo wong tuwa, njaluk ngapura dan lain sebagainya. Ya. Kita pernah mungkin mencelakakan orang lain, menipu dan lain sebagainya. Agar kita terhindar dari itu, maka kita harus mengingat masa lalu. Kemudian dandang gulo. Dandang itu maknanya dada. Dada itu di depan atau di belakang? Di depan. Gulo itu maknanya manis. Ya. Manis. Jadi seseorang berjalan semakin jauh itu semakin baik. Ya. Semakin ke depan semakin bagus, bukan semakin jelek. Ya. Jadi hari yang akan datang lebih baik dari yang sudah lampau. Kemudian di sini ada tembang yang namanya Megatron. Nah, ini pungkasan dari sejarah kehidupan kita, mulai kita lahir ke alam dunia sampai saatnya nanti kita akan mengalami yang namanya Megatron.
Megat roh itu megati roh mati. Ya. Kalau sudah mati kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kita akan menuju alam yang sesungguhnya, di alam yang mas asli, bukan kumambang tadi. Ya. Nah disitulah nanti kita akan mengalami yang namanya alam yang benar-benar alam. Kalau kita sedih ya benar-benar sedihnya, kalau kita kaya ya kita benar-benar kaya, kalau kita senang benar-benar senangnya. Ya. Nah setelah megate roh maka diulesi, ya, dimandikan, dipocong. Itu tembung terakhirnya adalah pocong. Terakhirnya dipocong. Kalau di pocong itu sudah tamat. Tinggal kita itu bagaimana ketika kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia itu dengan amalan-amalan yang baik, dengan tetangga rukun dan lain sebagainya, maka kita namanya akan panjang umur. Panjang umur itu bukan berarti umur 60 tahun Allah menambah 2 tahun, tidak. Tapi panjang umur itu adalah ketika seseorang itu sudah meninggal, namanya masih disebut-sebut, nama baiknya masih terbawa. Oh, kayak aku biar kita tahu pernah belajar seperti itu sama dia. Wah, orangnya begitu baiknya dan sebagainya. Itu namanya panjang umur. Itu saja yang saya tahu tentang tembang mocopat. Masalah tembang mocopat ini memang benar-benar perlu kita kaji, karena sekarang ini di sekolahan sudah tidak lagi diterangkan yang namanya tembang mocopat. Isinya mocopat itu apa juga nggak tahu. Ya, kita sedikit-sedikit belajar dari para sesepuh dulu yang sudah memberikan wejangan kepada kita, kita uri-uri, kita sampaikan kepada generasi kita agar kita tidak lupa dengan apa yang sudah kita terima saat ini. Tidak lain juga merupakan tinggalan perjuangan dari para sesepuh kita. Walaupun hanya tembang, tapi ini maknanya sangat besar sekali. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit lirik tentang Kinanti dan artinya. Baik. Tembang Kinanti itu bermacam-macam. Mungkin yang diajarkan di sekolahan dengan yang ada di kesenian Sekar Kinanti itu agak sedikit berbeda liriknya. Ya. Kalau maknanya saya akan ambilkan salah satu lirik Sekar Kinanti yang ada di kesenian kami, yaitu pembelajaran tentang orang melaksanakan sholat, mulai sholat yang diawali dari wudhu. Ya. Itu memang intinya Kinanti seperti itu. Contohnya seperti ini. Yono mano ya ana mano itu menceritakan seseorang dalam melaksanakan sholat. Jadi ada burung, manuk itu kalau bahasa Jawanya burung, bahasa Indonesianya burung. Kita ini digambarkan sebagai burung yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya gitu, yang pertama. Manuk tahyat itu berarti manuk yang seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Patusanmu pengawan thayyibah
dusanmu bengawan thayyibah. Jadi seseorang yang akan melaksanakan sholat itu mengambil air wudhu dari air yang suci. Thayyibah itu maknanya yang baik, yang dianjurkan oleh syariat, oleh yang sesuai dengan syar'i. Ya. Terus kiri-kiri sumbare mangkring. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita didahulukan dengan niat yang baik. Kita akan melaksanakan sholat, intinya mau menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbare mangkring, maknanya mangkring itu khusyuk. Ya, khusyuk di dalam kita melaksanakan sholat. Tidak ada lagi yang keliweran di depan mata kita, ya ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kiri sumbare mangkring. Kayu mubarakah. Kirik-kirik sumbare mangkring ana kayu mubarakah. Di dalam kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kayu mubarakah itu artinya kayu yang untuk dibikin bangunan masjid. Ya, kita berteduh di bawah bangunan masjid. Nah, kita diutamakan sholat yang khusyuk itu apabila kita berjamaah terus di masjid, diutamakan untuk sholat itu di bawah kayu yang mubarakah itu. Maksudnya seperti itu. Memang pahalanya ketika kita sholat di rumah dengan di masjid itu berbeda. Apalagi kalau kita di masjid itu dengan jamaah ditingkatkan menjadi 27, itu hanya baru bonus yang kecil saja, belum nanti ditambah yang lain-lain. Sangat banyak sekali pahala dalam sholat itu. Lanjutnya tetesipun padha dadi malaikat. Tetesan air wudhu yang kita laksanakan, kita mengambil air dari air yang thayyibah tadi di depan, itu tetesan air itu akan menjadi ribuan malaikat. Tetesan air wudhu itu, yang tetesan air wudhu jadi malaikat itu kemudian nyuwunaken maring sagung para mukmin. Tetesan dari air wudhu yang menjadi malaikat tadi, malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, njaluk ke pangapura marang kabeh wong mukmin sak ngalam donya.
Dadi awake dhewe iki ngibadah ning ya kanggo wong liya juga. Ahsan niate ikhlas khusyuk program Gusti Allah ora krana sapa-sapa. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Pete TV mantap. Oke guys, untuk penonton yang baik yang menonton Pete TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Subscribe!